Penikmat media sosial yang budiman, ini adalah segmen berita terkini, di mana kita membahas isu-isu hangat yang sedang menjadi perbincangan masyarakat. Kali ini, kita fokus pada pernyataan kontroversial dari anggota DPR yang menyentuh isu korupsi di lembaga peradilan tertinggi kita. Pendengar yang budiman, bayangkan jika gedung Mahkamah Agung yang megah di jantung ibu kota tiba-tiba roboh, bukan karena gempa atau usia bangunan, tetapi karena bobot rahasia korupsi yang terungkap. Pernyataan dramatis ini datang dari Muhammad Nasir Jamil, anggota Komisi 3 dari fraksi PKS. Selama uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test, calon Hakim Agung Anas Mustaqim pada Selasa 9 September 2025, Nasir menyatakan, gedung Mahkamah Agung mungkin bisa roboh jika semua hakim yang menerima aliran dana dari Zarof Richard dibongkar. Pernyataan ini bukan sekadar hiperbola, tapi sorotan tajam pada kasus gratifikasi besar-besaran yang melibatkan Zarof Richard, mantan Kepala Balitbang, Diklat Hukum dan Administrasi Mahkamah Agung. Kasus Zarof Richard sendiri adalah salah satu skandal korupsi terbesar di lembaga yudikatif Indonesia belakangan ini. Zarof didakwa menerima gratifikasi senilai 915 miliar rupiah dan 51 kg emas dari berbagai pihak, termasuk terkait pengaturan perkara di Mahkamah Agung. Kalau dibuka misalnya hakim mana saja, kasus apa saja, barangkali roboh itu gedung Mahkamah Agung. Kasus ini bukan hanya soal uang dan emas, tapi juga menyangkut integritas hakim sebagai wakil Tuhan di bumi, seperti yang disebut Nasir dalam sidang tersebut. Ia mempertanyakan mekanisme pengawasan internal Mahkamah Agung, mengingat dampaknya terhadap citra peradilan yang seharusnya adil dan bersih. Di sisi lain, calon Hakim Agung Anas Mustaqim merespons dengan menekankan pentingnya kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ia mengatakan bahwa pimpinan Mahkamah Agung hingga pengadilan tingkat pertama terus mengingatkan hakim untuk mematuhi aturan tersebut, dan rekan-rekan hakim yang beriman kuat harus saling menasihati. Ini menunjukkan upaya internal untuk menjaga integritas. Meski Nasir tampak skeptis mengingat skala masalah yang mungkin lebih luas, pernyataan Nasir ini langsung memicu reaksi beragam di masyarakat. Di media sosial X, banyak warganet yang mendukung pembongkaran total. Seperti salah satu pengguna yang menulis, "Bongkar saja Pak, lebih baik gedung Mahkamah Agung yang roboh daripada gedung Indonesia yang ambruk." Pendapat ini mencerminkan frustrasi publik terhadap korupsi yang merajalela, di mana lembaga peradilan seharusnya menjadi benteng keadilan, bukan tempat transaksi gelap. Namun, ada juga kekhawatiran dari kalangan lain, termasuk pengamat hukum seperti Noval Assegaf yang menyebut situasi ini ngeri karena bisa mengguncang stabilitas sistem peradilan. Sementara itu, dari perspektif pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Yudisial diharapkan lebih proaktif dalam pengawasan, agar kepercayaan publik tidak semakin tercekik. Pendengar yang terhormat, pernyataan ini bukan hanya tentang gedung fisik, tapi tentang fondasi keadilan bangsa kita. Apakah pembongkaran total korupsi di Mahkamah Agung akan membawa perubahan positif, atau justru menciptakan kekosongan yang berbahaya? Kami ingin mendengar opini Anda di kolom komentar di media sosial kami. Apakah Anda setuju dengan Nasir bahwa semuanya harus dibongkar? Atau ada cara lain untuk mereformasi sistem peradilan? Tetap ikuti channel kami untuk update berita selanjutnya. Terima kasih.